أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد، إخواني في الله أعزنا الله وإياكم. Setelah kita membahas tentang al-kibr, kesombongan, yang mana sombong itu telah didefinisikan oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu Anda menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Dan kita juga memahami dampak buruk dari kesombongan, di mana orang-orang yang sombong dia akan dilempar ke dalam api neraka, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi dzarratun min kibr. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada setitik kesombongan. Dan Allah Azza wa Jalla telah menegaskan bahwa sikap mukhtal, fakhur, sombong, ujub, angkuh, itu adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita membahas tentang al-kibr, kesombongan, Syekh membahas tentang bab yang juga termasuk materi akhlak, termasuk kajian akhlak. Kalau al-kibr itu akhlak yang buruk, sekarang kita masuk pada kajian akhlak yang baik, yaitu kitmanus sir, menyembunyikan rahasia. Manusia tentu punya rahasia. Ada rahasia-rahasia yang mana seseorang tidak ingin rahasia tersebut diketahui oleh orang lain. Maka rahasia yang itu menjadi hak atau yang itu menjadi sesuatu yang pribadi bagi orang yang bersangkutan, maka kita sebagai seorang muslim punya kewajiban untuk menjaga rahasia tersebut dan tidak membuka rahasia tersebut. Apalagi kalau seseorang itu diberi amanah untuk menjaga rahasia, maka ketika seseorang menyampaikan apa yang seharusnya dirahasiakan dan dia sudah diberi amanah, maka dia adalah pengkhianat. Ya, dan dosa berkhianat itu bukan dosa yang ringan. Dan pengkhianatan terhadap saudara-saudaranya itu termasuk salah satu perilaku tercela, bahkan bagian dari karakter orang-orang munafik. Di mana ketika Nabi SAW
beliau berbicara tentang sifat-sifat orang munafik, di antaranya wa idza tumina khana, jika diberi amanah dia berkhianat. Termasuk amanah adalah apa yang disampaikan kepada kita secara rahasia, yang kita diberi titipan agar tidak mengungkapkan kepada orang lain. Itu amanah yang harus kita pegang. Dan ini bagian dari akhlak yang terpuji, akhlak yang memang ditekankan di dalam Islam. Selain rahasia berupa titipan dari saudara kita, ada juga hal yang perlu kita rahasiakan di dalam diri kita, yaitu dosa-dosa kita. Dosa itu aib, maka jangan berbangga-bangga dengan dosa, dan jangan membuka dosa-dosa kita dalam konteks membangga-banggakan dosa tersebut. Dosa itu adalah sesuatu yang harus kita tutup. Kita tutup dan tentu kita perbaiki, kita bersihkan. Orang yang berbuat dosa dan Allah sudah menutup perbuatan buruknya tersebut dari pengetahuan manusia, lalu dia sendiri yang membuka dengan membanggakan, maka orang tersebut tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW beliau bersabda, kullu ummatin mu'afan, setiap orang itu berpotensi dapat ampunan, dimaafkan oleh Allah, illal mujahirun, kecuali orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa. Siapa yang terang-terangan berbuat dosa? Dijelaskan oleh Nabi SAW, orang yang terang-terangan berbuat dosa adalah orang yang di malam hari dia berbuat dosa dan tidak ada satupun orang yang tahu dia dengan Allah, tapi di pagi harinya dia bercerita bahwa tadi malam saya berbuat ini dan itu. Orang seperti ini sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dosa-dosa yang sudah ditutup oleh Allah Azza wa Jalla jangan kemudian dibuka. Demikian pula dosa saudara kita, dosa-dosa saudara kita, aib saudara kita. Selama tidak ada kepentingan untuk memberi nasihat atau untuk memperbaiki, maka haram kita membuka aibnya dia. Diperbolehkan kita membicarakan aib dalam konteks untuk memperbaiki, dalam konteks perbaikan, dalam konteks dakwah, dan itu harus niatnya betul-betul untuk berdakwah. Namun di antara kita terkadang kita membicarakan aib saudara kita bukan dalam konteks dakwah, tapi kita bicarakan sebagai bahan majlis kita, bukan majlis ilmu, majlis ghibah. Itu tidak benar. Oh fulan iku, fulan iku, fulan itu. Nah, fulan berbuat itu. Tugas kita bukan membicarakan di majlis, di perkumpulan, tapi tugas kita, kalau kita betul-betul punya i'tikad yang baik, maka tugas kita datang ke yang bersangkutan. Jadi itu hal-hal yang memang harus dirahasiakan. Ya, nanti tinggal kemudian pengecualiannya seperti tadi yang saya sampaikan, dalam konteks memberi nasihat, dalam konteks untuk memberi peringatan. Ya, umpamanya saya tahu ada fulan ini penipu, cuma mainnya halus dia, ya, tapi penipu ulung, termasuk soal urusan finansial. Banyak orang tidak tahu, saya tahu. Taunya bukan dari kila waqalah, bukan katanya-katanya. Jangan menilai orang berdasarkan kila waqalah. Kalau masih kila waqalah, jangan berbicara. Karena seorang muslim itu adalah orang yang berhati-hati, apalagi menilai, apalagi sampai menyangkut kehormatan. Itu dia betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mukmin itu sangat hati-hati. Kalau saya tahu fulan ini berbahaya dalam soal urusan keuangan, urusan muamalah dengan orang,
orang banyak nggak tahu. Ketika saya tahu, kemudian dia berurusan dengan orang lain, saya boleh menyampaikan. Kalau si fulan ini tidak berhenti dari melakukan penipuan. Kalau saya bersangkutan tidak berhenti, saya boleh melapor. Ya akhi, ana tahu fulan, antum jangan bermuamalah soal maliyah dengan dia. Selesai. Ini namanya membuka, namun dalam konteks untuk menjaga kemaslahatan umat, menjaga kemaslahatan yang lebih besar. Tapi sekali lagi, kalau hanya dibuka bukan untuk konteks perbaikan, bukan dalam konteks dakwah, maka ini tidak diperbolehkan. Adapun bagi Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak ada yang rahasia. Ya, tidak ada yang rahasia. Bahkan Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Tariq ayat 9, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yauma tublas sarair. Di hari di mana hal-hal yang dirahasiakan manusia di dunia itu akan dibuka semua. Sehingga di hadapan Allah ini tidak ada seorang pun yang bertopeng yang mampu menutup jati dirinya. Kalau sekarang kita masih menggunakan topeng-topeng kita, terlihat baik, terlihat santun, terlihat jujur dan lain sebagainya, namun di hari kiamat semua topeng itu akan kita tanggalkan, semua akan dibuka, termasuk apa yang kita simpan. Maka mulai dari sekarang, apa yang tersimpan di dalam diri kita itu jangan sampai kita menyimpan keburukan, kejahatan yang tidak terlihat, yang justru yang terlihat adalah kebaikan. Manusia bisa tertipu oleh penampilan kita, namun Allah tidak akan bisa kita tipu. Dan Allah akan buka itu. Jangan sampai kita di hari kiamat dibuka oleh Allah sehingga manusia mengatakan, ya Allah, tak nyongko kalau dia ini pengkhianat. Ya Allah, tak menyangka kalau dia ini orang yang tidak jujur. Di dunia terlihat jujur, di dunia terlihat amanah, di dunia terlihat baik, ternyata di akhirat tersingkap bahwa dia bukan orang yang seperti dipuji-puji di dunia. Allah akan membuka semuanya. Kita sekarang semua bisa menutup. Ya, hari ini kita bisa menyimpan niat-niat kita, tidak ada orang tahu. Dan tidak boleh orang menilai niat seseorang, karena tidak ada yang tahu soal niat. Yang ada di dalam sarair seseorang tidak ada yang tahu. Tapi Allah ingatkan, hei, yauma tublas sarair, ada hari di mana semua itu akan terbuka, semua itu akan tersingkap. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Thabit bin Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, ata alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana al'abu ma'al ghilman fasallama alayna faba'athani fi haja fa'abta'tu ala ummi falamma ji'tu qalat ma habasak قلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة فقلت ما حاجته قلت إنها سر قالت لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا قال أنس والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت رواه مسلم. Thabit bin Anas radhiyallahu anhu berkata, datang kepada saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saya bermain dengan ghilman, anak-anak yang lain. Fasallama alaina, beliau pun mengucapkan salam kepada kami. Dan ini akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengucapkan salam kepada siapapun, termasuk kepada anak-anak yang bermain, ya, termasuk kepada anak-anak yang bermain. Dan ini satu akhlak, ya, yang belum tentu dimiliki oleh orang-orang yang merasa dirinya punya kedudukan. Dan Nabi SAW di antara sikap dan akhlak beliau adalah beliau selalu memulai mengucapkan salam, memulai menyodorkan tangan,
dan terakhir dalam melepaskan tangan. Padahal siapa beliau sallallahu alaihi wasallam? Ya. Kalau kedudukan beliau kita tidak bisa memberi penjelasan yang tepat, yang sesuai dengan haknya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dengan anak-anak beliau pun menyapa, ya, tidak mengabaikan mereka, dan ini tidak akan dimiliki kecuali orang-orang yang betul-betul memiliki jiwa tawadhu. Kalau Nabi saja tawadhu, apalagi kita, seharusnya kita lebih tawadhu sallallahu alaihi wasallam. Fasallama alaina faba'athani fi haja. Lalu Nabi menyuruh saya untuk satu keperluan yang mana menyebabkan saya terlambat datang ke ibu saya. Lalu tatkala saya datang ke ibu saya bertanya, apa yang menyebabkanmu engkau terlambat? Dia menjawab, Nabi SAW menyuruh saya untuk satu keperluan. Lalu ibunya bertanya, ma hajatuh? Apa keperluan Nabi? Ya, kok kita orang lah fudul. Apa keperluan Nabi? Jawab anak, inna hasir, rahasia bu. Ya, itu rahasia. Apa kata ibunya? Kalau kita di posisi ibunya kira-kira gimana? Anak umimu, ya, aku abimu, wis dah ono rahasia, wis dak apa-apa, aja kamu ngomong, aku dak ngomong kok. Ya. Kita orang, ya, kalau bahasa sekarang apa? Fudul, enggak, bahasa kepo, ya. Bahasa apa? Bahasa gaulnya sekarang kepo. Jadi orang pengen tahu. Dijawab anaknya, inna hasir, rahasia. Apa kata ibunya? La tukhbiranna bi sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadan. Kalau gitu jangan kamu sampaikan kepada siapapun, jangan. Kepada saya jangan. Ojo ngomong kau. Ini rahasia. Ya salah. Susah loh ini. Rahasia itu sesuatu yang menarik, ya. Kita itu, apalagi kalau rahasia, tambah gitu orang penasarannya luar biasa. Apalagi bapak, oh aku bapakmu, jangan rahasia antara kita. Tapi sang anak sudah mendapatkan amanah, anak kecil loh ini. Allahu Akbar. Betul-betul dia jaga itu. Sang orang tua pun memberi pendidikan kepada anaknya. Ini pendidikan namanya. Pendidikan dengan perbuatan dan perkataan. Kalau orang tuanya seperti ini, oh berkarakter anaknya. Perkataannya apa? Kalau ini rahasia, kamu jangan kasih tahu siapapun, ahadan, jangan. Sebagaimana yang diamanatkan kepada Rasulullah SAW. Itu ucapan ibunya dan perbuatannya pun menunjukkan itu. Dia tidak menuntut anaknya. Wis tak ada apa-apa. Terkadang kita ini, ya termasuk saya, terkadang menyelaraskan ucapan dengan perbuatan dalam konteks pendidikan anak itu, ya Allah, kadang-kadang nggak ketemu. Terkadang kita menyampaikan kamu harus santuna, kamu ini, tapi sikap kita terkadang menunjukkan arogansi. Ya. Kita nyuruh anak jujur, kita sendiri mempraktekkan kebohongan di depan anak. Ada bel rumah berbunyi, nak bilang no abi daun nak. Ya salah. Kalau bicara nasihat, jujur, hada ya akhi min akhlaqir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hada akhlaqul itu, jangan dusta itu. Jangan dusta, haram. Kita orang dididik untuk jujur. Teng-tong nak warah bidaun nak. Loh, berat. Mana yang diingat oleh sang anak? Ucapan apa perbuatan nabinya? Perbuatannya. Besarnya dia seperti bapaknya. Ahli pidato tapi kurang ahli dalam berbuat. Kalau bicara, tapi
praktek kurang. Lah ini pendidikan orang tua bagaimana? Jangan kamu kabarkan, nak. Dan selesai. Tidak mau tahu ibunya karena sudah diberitahu ini adalah rahasia. Rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita bisa melihat juga beberapa pelanggaran dari kita kadang-kadang, di mana ketika kita mendapatkan rahasia, ya, satu saudara kita memberi amanah kepada kita, ya akhi, ya Isa, inti jangan ngomong sapa-sapa. Inti jangan ngomong sapa-sapa. Berarti ini hanya ana dan dia. Inti jangan ngomong sapa-sapa. Naam. Lalu dia sampaikan, kewajiban saya, bukan sunnah, kewajiban saya adalah menyimpan rapat, menutup dan menyimpan. Siapapun tidak boleh saya sampaikan, hatta kepada istri saya. Tapi terkadang kita ya raksyi, dapat amanah seperti itu, ngomong sama orang lain, iki amanah loh, cuk ngomong sapa-sapa loh ya. Ya. Bayangkan, jangan ngomong sama siapa-siapa. Ini amanah. Iki sebetulnya tidak boleh orang tahu. Lah, sebetulnya tidak boleh orang tahu, tapi dia kasih tahu orang. Kata kita orang. Disampaikan. Si fulan juga melakukan hal yang sama kepada si Alan, saudara dekatnya. Iki ono amanah. Ojo kalam-kalam inti. Ya. Sudah berapa orang? Dua. Dan itu yang terjadi. Makanya berita di sekitar kita ini paling cepat tersebar. Paling cepat. Karena kita tidak peduli di berita perlu disimpan apa enggak. Ya, orang bilang jarum jatuh di Sasa, ini semua orang tahu. Ya. Cepat. Ada berita yang memang boleh disebar, tapi ada berita yang tidak boleh disebar sebetulnya. Aibnya orang. Buat apa antum sebar? Berita yang kita sebar itu berita yang bermanfaat, berita yang mencerahkan, mencerdaskan, bukan gosip, apalagi fitnah, apalagi tuduhan yang belum berdasar. Berat itu. Itu kalau sampai korbannya mas banyak orang termakan dengan fitnah kita, ya Allah, beban kita mikul di hadapan Allah itu tidak kuat kita. Termasuk sir rahasia ini. Maka kalau sudah disampaikan, ini ojo dibuka, iki amanah, hanya ente tok yang tahu. Ucapannya si fulan ini jangan diulang-ulang, jangan disampaikan kepada yang lain. Ente jangan ngomong, hanya ente tok yang ana beritahu. Ini hanya ente tok yang ana beritahu. Sak kali mas tahu kabeh. Ya, semua tahu. Ya. Ini bagaimana terkadang kita ini ya kurang menjaga amanah. Kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajulu yufdi ila al-mar'a wa tufdi ilaihi thumma yanshur sirraha. Rawahu Muslim. Sesungguhnya manusia yang paling buruk, jelek kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat, seorang laki-laki yang bercampur dengan istrinya, mengetahui segala sesuatu tentang istrinya, luar dalamnya dia tahu, lalu dia sebarkan rahasia istrinya. Itu orang yang paling jelek di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk yang dilarang adalah menceritakan tentang hubungan suami istri dengan istrinya. Dia ceritakan di hadapan orang. Anak, bangga dia. Haram. Apalagi menceritakan rahasia-rahasia. Dan ini ikhwani fillah azzallahu wa iyyakum, tidak hanya soal suami istri. Contohnya suami istri, kenapa? Karena suami istri itu dua orang yang sudah sama-sama percaya. Karena tidak ada yang tertutup di antara mereka berdua. Sesuatu yang harus ditutup pun semuanya sudah terbuka.
Maka demikian pula dengan kawan-kawan kita yang sudah percaya dengan kita. Semakin percaya seseorang dengan kita, semakin berat dosa yang kita pikul ketika kita menyebarkan rahasia yang tidak boleh disebarkan. Semakin besar kepercayaan orang kepada kita, maka semakin besar pula tanggung jawab kita untuk memegang amanah kawan kita, karena dia sudah percaya dengan kita. Sama seperti seorang istri. Demikian pula, ini bukan soal seorang suami, istri pun demikian, tidak boleh dia menyebarkan sir rahasia suaminya. Dan ini mohon maaf terkadang terjadi ketika ada problem rumah tangga. Masing-masing kemudian mulai membongkar. Dan membongkarnya bukan dalam konteks sekali lagi perbaikan. Konteksnya apa? Menjatuhkan. Itu berat ya akhi. Masalah gini bukan masalah sepele. Ini berat. Terkadang kemudian membuka aib, membuka rahasia yang memang itu sudah menjadi rahasia mereka berdua. Maka orang-orang seperti itu adalah orang yang paling buruk, paling rendah derajatnya di hari kiamat. Kemudian dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza haddatsa rajulun rajulan bihaditsin thumma iltafata fahuwa amanah." Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Nabi SAW bersabda, jika salah seorang berbicara dengan saudaranya kemudian dia menoleh, wallahu a'lam bissawab, mungkin maksudnya orang berbicara kemudian seperti ini, maka kata Nabi, fahuwa amanah, itu amanah. Artinya apa? Itu pembicaraan rahasia yang menjadi amanah bagi orang mendengar. Orang ngomong, dia cari kondisi, oh tidak ada orang, baru dia bicara, maka si pendengar sudah harus tahu, oh berarti ini amanah, ini omongan rahasia, ini omongan yang tidak boleh saya sebar ya. Maka kata Rasulullah SAW, fahuwa amanah. Artinya apa? Sekalipun orang tidak mengatakan ini rahasia, tapi kita tahu dari gelagatnya dia, kita tahu dari gerak-gerik tubuhnya dia bahwa ini adalah rahasia, rahasiakan. Termasuk ini nasihat kepada para wanita. Jangan mencari tahu apa-apa yang memang dirahasiakan. Suami pun jangan pernah membicarakan rahasia yang dia dengar dengan istrinya. Kalau memang itu rahasia, siapapun jangan diberitahu. Itu namanya kitmanus sir, dan itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dia betul-betul berpegang dengan amanah. Kemudian min aqwali salaf, di antara beberapa ucapan salaf apa yang disampaikan oleh Aktham bin Saifi rahimahullah, beliau berkata, inna sirraka min damik fanzur aina turikuhu. Sesungguhnya rahasiamu itu termasuk bagian dari darahmu, maka perhatikan di mana kamu menumpahkan darahmu. Artinya di sini nasihat bagi kita, berhati-hati dalam menyampaikan rahasia. Berhati-hati dalam menyampaikan rahasia. Karena manusia itu ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Ada yang amanah, ada yang khianat. Ada yang terlihat baik, terlihat menjaga amanah, namun sebetulnya dia tidak amanah. Dan kita lebih waspada, lebih hati-hati dengan orang yang menceritakan aib orang lain kepada kita. Itu hati-hati sudah.
Kalau dia sudah menceritakan aib orang lain kepada kita, aib kita pun bisa diceritakan kepada orang lain. Maka ketika melihat saudara kita menceritakan aib, sampaikan nasihat kepada fulan. Ya fulannya akhi, antum kenapa nyampaikan aibnya orang? Tidak ada manfaatnya. Ya, antum menceritakan saya, bukan saya bisa memberi nasihat dan lain sebagainya. Buat apa? Dan orang-orang seperti ini kita harus lebih berhati-hati. Sebagaimana dia menceritakan aib orang lain ke kita, dia pun bisa menceritakan rahasia kita, aib kita kepada orang lain. Sama. Kemudian Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau berkata, inna minal khiyanah an tuhaddits bisirri akhik. Sesungguhnya termasuk pengkhianatan engkau menyampaikan rahasia saudaramu. Ya, itu termasuk pengkhianatan. Karena amanah itu segala sesuatu yang Allah titipkan, yang Allah titipkan kepada kita, baik melalui firman Allah maupun melalui ucapan manusia. Itu semua amanah. Melalui firman Allah apa? Contohnya Allah menitipkan kepada kita segala nikmat. Nikmat ini amanah. Nikmat yang sekarang kita miliki ini amanah dari Allah. Termasuk nikmat berfungsinya anggota tubuh kita. Ini amanah dari Allah. Maka jangan sampai kita berkhianat, sehingga dalam Al-Quran orang yang melirik untuk melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, itu disebut pandangan berkhianat. Pandangan yang berkhianat. Disebut pandangan yang berkhianat karena apa? Kelihatan matanya tidak melihat sesuatu yang haram, padahal dia sedang mencuri untuk melihat sesuatu yang haram. Dijelaskan oleh para ulama yang disebut dengan pandangan yang berkhianat itu seperti seseorang berjalan dengan istrinya, dia berjalan seolah-olah dia tidak melihat wanita lain, padahal dia sedang memperhatikan wanita lain. Itu namanya pandangan berkhianat. Dan itu tidak mungkin dilakukan kecuali dengan melirik. Ya, harimnya ngadep sana, seret langsung dia. Ya. Itu pandangan yang berkhianat. Oh kalau begitu tidak ngelirik apa-apa, itu tetap dosa ya akhi. Ya. Tapi lebih buruk ketika kita seolah-olah lurus pandangan kita, padahal sedang menikmati aurat wanita yang lain. Itu pengkhianatan. Kenapa pengkhianatan? Sebelah kita itu sudah nitip amanah. Ya Allah, bojo ini baik, masya Allah, apalagi kopiaan, ya Allah. Dia merasa aman. Ya. Dikiranya yang kopiah itu kemudian aman semua. Lah ya akhi. Itu pengkhianatan. Maka pandangan pun demikian, lisan pun demikian. Ya. Amanah dari Allah. Termasuk amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika seorang berumah tangga. Istri, kata Nabi, amanah dari Allah. Ketika kita diberi anak oleh Allah, itu amanah dari Allah. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Amanahnya apa? Jaga ini, jangan sampai tersentuh oleh api neraka. Ya. Amanah dari Allah. Itu dirasakan betul bagi seorang mukmin. Bagi orang yang tidak beriman, tidak peduli dia. Orang beriman setiap kali dia mendapatkan nikmat, apapun nikmat itu, dia merasa bahwa nikmat ini adalah amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu merupakan titipan, semua titipan dari Allah. Itu amanah dari Allah, kewajiban kita menjaga, tidak berkhianat. Termasuk amanah-amanah dari manusia, bisa berupa barang, bisa berupa omongan, ya, bisa berupa perjanjian. Kita syughul di satu tempat, sudah ada perjanjian, ada MOU-nya, ada ketetapannya, masuk jam sekian, pulang jam sekian, di saat jam kerja harus syughul, itu amanah.
Makanya fatwa para ulama mengharamkan orang yang mencuri waktu di saat dia kerja untuk ibadah sunnah ya, bukan wajib. Di saat dia harus kerja dan di saat dia harus berada di tempat itu, kemudian dia curi waktu sholat duha, tidak boleh Pak. Islam bukan seperti itu. Karena ibadah itu bukan hanya duha, itu sunnah. Ibadah itu termasuk Anda menjaga amanah, Anda dipercaya, itu ibadah. Bahkan itu lebih wajib. Wayai syughul baca Quran. Loh, baca Quran bagus, amanah terbaik, zikir yang terbaik. Tapi di saat Anda sudah punya kewajiban yang lain dan Anda sudah menaikkan kontrak soal itu, Anda berjanji di hadapan si fulan, haram anda membaca Al-Quran ya akhi. Itu Islam. Islam itu betul-betul menjaga. Jadi tidak parsial, tidak hanya melihat oh ibadah itu pokoknya sholat, ngaji. Kita lupa muamalah dengan manusia itu ibadah. Karena sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, di mana beliau mengatakan al-ibadah kullu ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Ya, ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'ali adh-dhahira wal batinah. Segala sesuatu ibadah itu ismun jami', nama yang mencakup setiap perkataan, perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Termasuk yang dicintai dan diridhai oleh Allah adalah amanah. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang mukmin itu orang yang menjaga. Maka diharamkan itu. Semua ulama berfatwa seperti itu. Kecuali dia diizinkan. Dia sudah minta izin. Saya waktu-waktu tertentu boleh gak saya sholat? Oh boleh, tidak ada masalah. Boleh, silakan. Tapi kalau antum sudah harus jam sekian di kantor, antum tidak boleh keluar. Jangan keluar Pak. Muslim seperti itu. Itu amanah antar kita. Ini telepon kantor tidak boleh dipakai untuk kepentingan pribadi. Seorang Muslim patuh dia. Sudah tekan oke, tapi kemudian tidak ada orang telepon zaujahnya, telepon hatta dia solinya baik, tetap dia orang tidak baik, akhlaknya tidak baik. Karena Islam bukan soal hubungan kita dengan Allah. Islam juga berkaitan dengan masalah kita dengan manusia. Apa yang sudah menjadi kesepakatan dan itu tidak melanggar aturan Allah, jalan. Kecuali kalau kesepakatan yang memang melanggar aturan Allah. Kita buat kesepakatan tidak boleh sholat Jumat, tidak boleh sholat wajib, tidak boleh sholat zuhur. Ya jangan sugul di situ sudah. Ya keluar. Itu kesepakatan-kesepakatan yang melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikisahkan, berkata Aisyah radhiyallahu tabaraka wa taala anha, bahwa pernah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di samping Rasulullah. Lalu datanglah Fatimah radhiyallahu anha tamshi. Datanglah Fatimah datang, yang mana kata Aisyah, jalannya Fatimah ini persis seperti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa Aisyah radhiyallahu tabaraka wa taala anha betul-betul mencintai Fatimah radhiyallahu tabaraka wa taala anha, ya. Tidak sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang Syiah yang kemudian mencelah Aisyah radhiyallahu anha, bahkan menuduhnya dengan tuduhan yang sama seperti yang dituduhkan oleh orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, Fatimah ini persis seperti Nabi, jalannya tidak la tukhti, ya, tidak berbeda sedikit pun dengan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'aha rahhaba biha. Nabi itu kalau melihat Fatimah, beliau rahab, yakni menyambut dengan senang hati. Wa qala marhaban bi ibnati, selamat datang putriku. Thumma ajlasa an yaminih, kemudian didudukkan di sebelah kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au shimalihi, atau di kirinya Nabi. Thumma saraha, kemudian kata Aisyah, Nabi membisiki sesuatu kepada Fatimah.
fabaka'at buka'an syadidah. Tiba-tiba Fatimah menangis sejadi-jadinya. Falamma ra'a jaz'aha, ketika Nabi melihat Fatimah nangis sedih seperti itu, Nabi membisikkan yang kedua kalinya. Fatimah pun tertawa, fadhahikat. Faqultu laha, maka Aisyah berkata kepada Fatimah, khassaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini nisa'i bisarair thumma anti tabkin. Falamma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'altuha. Kata Aisyah, dia berkata kepada Fatimah ini, kamu diberi rahasia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada kita. Maka tatkala Nabi pergi, Aisyah datang kepada Fatimah. Maqala laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan Nabi kepadamu? Wajar Aisyah ingin tahu kok sampai Fatimah ini menangis. Kemudian tertawa senang. Qalat, kata Fatimah, ma kuntu li ufsi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sirrahu. Saya tidak akan membuka rahasianya, sesuatu yang dirahasiakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya lanjutkan sedikit ya. Setelah Fatimah mengatakan demikian, falamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tatkala Nabi sudah wafat, Aisyah pun berkata, azibtu alaiki bima li alaika minal haqq. Kata Aisyah, artinya Aisyah bertanya lagi kepada Fatimah. Jadi Aisyah penasaran betul itu. Ini opo iki? Apa yang disampaikan oleh Nabi? Qala laki Rasulullah sallam, kata Fatimah, ammal an fa na'am. Kalau sekarang saya mau buka. Amma hina saratni fil marrati al-ula fa akhbarani anna Jibril alaihi salam kana yu'ariduhu al-Qur'an fi kulli sana marra aw marratain wa annahu aradahu al-ana marratain wa inni la ara al-ajal illa qad iqtarab. Kenapa waktu itu saya menangis? Karena Nabi SAW membisikkan kepadaku bahwa Jibril datang kepada beliau, yang mana Jibril itu biasanya tadarus Quran dengan Nabi setiap tahun satu kali atau dua kali. Tapi tahun ini sudah dua kali. Dan saya merasa itu ajalnya sudah dekat. Ya. Itu yang membuat Fatimah kemudian menangis. Wa inni la aral ajal illa qad iqtarab. Jadi Nabi mengabarkan kepada Aisyah, Jibril itu sudah datang dua kali sekarang. Dan ini kata Nabi menunjukkan ajalku sudah dekat. Fattaqillah wasbiri. Kemudian Nabi memberikan pesan kepada Fatimah, bertakwalah kepada Allah dan kamu sabar. Ya. Fa innahu ni'mas salaf ana laki. Sesungguhnya sebaik-baik salaf, sebaik-baik pendahulumu bagimu adalah saya. Kamu bertakwa kepada Allah, kamu sabar. Fabaqaitu buka'il ladzi ra'ait. Maka kata Fatimah kepada Aisyah, saya pun menangis seperti yang kamu lihat. Falamma ra'a jazai, tatkala Nabi melihat kesedihanku, Nabi pun kemudian membisikkan aku yang kedua kalinya. Faqala ya Fatimah, kemudian mengatakan kepada Fatimah, ama tardina an takuna sayyidah nisa'il mu'minin atau sayyidah nisa'i hadhil ummah. Ya Fatimah, maukah kamu menjadi pemimpinnya wanita kaum beriman atau pemimpinnya wanita pada umat ini? Ini pujian kepada siapa? Fatimah radhiyallahu anha. Maka Fatimah pun senang mendapatkan informasi dari Rasulullah bahwa memang Fatimah itu adalah sayyidatu an-nisa, pemimpinnya kaum wanita. Ini yang kemudian membuat Fatimah itu senang, ya. Dia pun tertawa. Kenapa Fatimah tidak mengabarkan pada saat itu? Karena Nabi hanya menyampaikan kepada Fatimah. Nabi hanya berbicara, membisikkan.
Kalau ini informasi pada saat itu untuk semua, sudah semua. Tapi Nabi membisikkan untuk Fatimah, dan Fatimah merasa bahwa ini sudah bukan menjadi rahasia lagi karena Nabi sudah wafat. Nabi SAW sudah wafat. Maka beliau menyampaikan kepada Aisyah. Ini menunjukkan bagaimana Fatimah radhiyallahu anha menjaga rahasia Rasulullah SAW, dan bagaimana Aisyah betul-betul tahu diri. Ya. Ketika pada saat itu disampaikan, ini saya tidak akan menyampaikan rahasia, beliau diam semua. Tapi penasarannya masih ada. Tidak kemudian Aisyah kemudian mengintimidasi siapa? Fatimah. Saya ini istrinya Nabi loh. Ya. Saya ini istrinya Nabi, saya orang paling dicintai oleh Nabi lah. Ketika Fatimah mengatakan saya tidak akan merahasiakan, khalas, Aisyah diam. Cuma penasaran masih ada. Ditanya lagi setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Ini apa yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, terutama yang betul-betul bisa amanah dalam semua urusan. Ya, karena salah satu akhlak dari akhlak-akhlak orang Islam, terutama orang beriman, adalah hifdzul amanah, menjaga amanah, termasuk menjaga rahasia-rahasia. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.